Umpama ana Habib tak aniaya, tak dolimi, tak onek-onek, aku ora percaya kowe keturunane Kanjeng Nabi. Ndelalah sesuk ning akhirat diputuskan orang tersebut keluargane Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu karo Kanjeng Nabi, raimu dakeke ngendi le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang perkataan dari Gus Miftah yang seakan-akan membela yaitu Habib Ba'lawi. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah logikanya yaitu Gus Miftah dalam menghormati Habib ya. Jadi kalau kita lihat ya ceramah-ceramah Habib yang ada di Indonesia ini ya jelas-jelas merugikan ya. Kenapa saya bilang merugikan ya? Ini untuk oknum yang selalu ya yaitu berceramah tentang terkait masalah agama ya. Mereka ini seakan-akan ya agama ini sudah dipermainkan oleh mereka. Ya, mereka selalu meninggikan nasab dari mereka, dari golongan mereka, dan menipu umat ya. Bahkan jamaahnya itu ya dikibulin dengan kisah-kisah khurafat, dan ujung-ujungnya adalah duit ya, dikuras uangnya. Jadi jelas-jelas itu merugikan ya. Ya gak apa-apa kalau mereka ini berceramah, namun berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW ya itu tentunya tidak mengapa. Namun kalau kita lihat ceramahnya ini sangat menyesatkan sekali. Lalu mereka ini selalu membanggakan diri mereka bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi. Dan di dalam darah mereka ada darah yang mengalir, darah suci yaitu darah Nabi. Nah inilah doktrin mereka dan sehingga para jamaah ini takut ya nanti kualat, nggak dapat syafaat dan lain-lain. Namun mereka apa yang disampaikan oleh jamaah ya itu hanyalah kisah-kisah khurafat. Bahkan ada ya oknum Habib yang meminta istri kepada mukibinnya. Jelas-jelas ini adalah seperti 11-12 dengan ajaran Syiah Rafidhah ya teman-teman. Dan teman-teman sudah tahu ya bagaimana ya mereka ini para oknum-oknum Habib yang kalau ceramah ini adalah ngawur, sangat ngawur sekali. Kasihan ya umat ini selalu dikibulin dengan zuriat Nabi, mengaku-ngaku zuriat Nabi. Zuriat Nabi itu nggak perlu pengakuan ya. Nah oke teman, mari kita simak videonya. Umpama ana Habib kula hormati. Ndalah sesuk ning akhirat dia tidak terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kira-kira kula dirugekne napa mboten? Ora. Rugine ning ndi? Wong menghormati orang lain itu enggak ada ruginya. Saiki diwalik. Umpama ana Habib tak aniaya, tak dolimi, tak onek-onekke, aku ora percaya kowe keturunane Kanjeng Nabi. Ndelalah sesuk ning akhirat diputuskan orang tersebut keluargane Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu karo Kanjeng Nabi, raimu dakeke ngendi le? Miftah, kayak iki ternyata putuku ning donya mbiyen mok sia-sia. Kowe saiki kok njaluk tulung syafaatku. Ora iso njaluk ali bae kono. Logikaku bener mboten? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita balik kembali ya, seumpama ya ketika masih di dunia ini Habib ini ya, saya ini keturunan Nabi SAW ya, nanti kalau kalian tidak ikut aku nanti masuk neraka. Nah gitu ya. Nah setelah kita ikut mereka ya, ceramah-ceramahnya ini malah bertentangan dengan ya yaitu Nabi SAW, malah berceramah tentang isinya khurafat, lalu kemudian isinya yaitu mengajak umat kepada kebid'ahan, mengajak umat untuk ya ke makam-makam palsu, meminta kepada kuburan. Nah lalu kemudian nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah SAW ya, dan ternyata itu bukan cucu Nabi. Nah lalu kita akan menangis dan menggigit jari ya teman-teman ya. Nah, seperti itu logikanya. Jadi kalau kita lihat, kita dengar ceramah-ceramah dari ya oknum-oknum Habib Ba'lawi ini ya, mereka ini kalau berceramah selalu membanggakan yaitu enjit-enjitnya, datuk-datuknya ya. Lalu apa yang bisa kita ambil ilmu dari mereka? Malah kita ini disesatkan oleh oknum-oknum Habib tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada video yang ingin saya ya tampilkan dan saya sudah kemas videonya. Seperti inilah ya mereka ini kalau berceramah kepada jamaahnya. Orang sudah lama dimakamkan, itu digali, kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran.
Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Nah, cari lubang yang lain. Astagfirullah. Nih Gus Miftah ini ya, dengar nih ceramah-ceramah seperti ini yang katanya mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu ada kubur Habib ya yang ingin digali untuk ya kan jenazahnya akan ditumpuk jenazah orang yang lain. Lalu kemudian penggali kubur itu melihat ya ketika dibuka kuburannya Habib ini tadi ya, Habib siapa itu dari Baklawi ya. Ternyata Habib tersebut itu di dalam kuburnya itu membaca Al-Quran duduk di kursi emas. Coba ini kasih tunjuk kepada Gus Miftah ya ceramah-ceramah seperti itu ya yang katanya adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Coba bisa dipercaya nggak ya kisah semacam itu? Ya kalau saya jadi penggali kuburnya saya ambil kursi emasnya itu pasti kaya raya ya teman-teman. Nah lalu kemudian ceramah yang semacam ini coba kita dengarkan ya. Allah salat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Ini gimana ini ya? Kok bisa ngomong seperti itu ya? Orang Allah itu bersolawat ya. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bukan Allah itu sholat. Gimana ini? Coba kita perhatikan lagi videonya ya. Allah salat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Gimana? Allah sholat kepada Nabi ini. Jadi Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi, yaitu salam penghormatan untuk Nabi ya, bukan Allah itu sholat kepada Nabi. Waduh, ini bagaimana nih Gus Miftah ya ceramah seperti ini ya, apa nggak menyesatkan ya? Jadi kita akan lanjut di video selanjutnya. Habib itu adalah keturunan Yahudi Yaman, tukang ngibul ya, semakin membabi buta. Oke, mari kita simak videonya. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Ya, dengar ya teman-teman ya, menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada ulama. Allahu Akbar. Bukankah Allah mengatakan yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya? Bukan yang paling mulia itu ya, yaitu nasab, bukan. Allahu Akbar ya teman-teman. Ini adalah ceramah yang doktrin ya. Ini adalah doktrin kepada ya para jamaah yang masih awam. Tentunya mereka akan wah seperti ini ya. Wah berarti kalau kita mengikuti Habib ini sudah pasti nanti kita mendapat syafaatnya. Padahal ya mereka ini malah tertipu dengan ya Habib-Habib tersebut ini. Kalau berceramah ya Allah jauh, sangat sekali jauh daripada sangat jauh seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Habaib itu mulia karena di dalam dirinya ada darahnya Nabi SAW. Siapapun yang memuliakan darah tersebut, Allah akan memuliakannya. Siapapun yang merendahkannya, Allah akan merendahkannya. Nah teman-teman, jadi memang ya kalau benar-benar mereka ini adalah keturunan Nabi SAW ya, mereka ini ya tidaklah harus keluar-keluar semacam itu. Untuk apa ya berkeluar-keluar semacam itu? Jadi gini ya, kalau memang benar keturunan Nabi SAW ya udah sampaikan apa yang ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ya. Nggak perlu semacam ini ya. Kalau ingin dimuliakan oleh seseorang, ya udah jadilah Habib yang berakhlak baik ya dan mengajarkan umat, mengajarkan jamaahnya itu untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun apa yang mereka keluar dari mulut mereka itu hanyalah doktrin-doktrin hanya untuk kepentingan pribadi. Cari Habib yang as, nyaringi yang di belakang nyaringi, cari Habib yang as, ya jangan yang palsu. Wah ini banyak yang palsu. Nah, jadi dengarkan telinganya korek karena punya ada Habib yang palsu di kampung pian sini atau di manakah di Banjarmasin sini, ada usah pada laporan polisi. Kayak apa caranya, Beb? Tangkap, tali, pukuli, jangan buat dalam karung, timbai ke sungai. Nah, bujur kada. Ya kan
Kenapa Beb? Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, urusan kebinian. Nah ini ngaku Besorban masuk rumah haji-haji minta duit kepada Habib, padahal teman. Jadi bapak ini semestinya ngomongin diri sendiri ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya pernah ya ada yang cerita dengan saya ini ya. Itu ada ya rombongan gitu ya. Satu mobil, di dalamnya itu ada banyak orang, lalu kemudian mendatangi suatu pondok tersebut, lalu kemudian mengatakan bahwasanya saya adalah keturunan Nabi SAW ya. Jadi dia itu minta ini minta itu. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh bapak ini ya. Ternyata benar ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka ini benar-benar keturunan Nabi, nggak usahlah berkuar-kuar semacam itu, datang ke tempat lalu kemudian ya malakin ya. Kasihan ya umat ini ya, dibohongin padahal ya hanya mengaku-ngaku. Jadi intinya ya, saya itu tidak menafikan bahwasanya keturunan Nabi itu tidak ada. Ada keturunan Nabi. Nanti Al-Mahdi yang mereka ini akan muncul dari keturunan Rasulullah SAW, yaitu dari anak Fatimah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita harus berhati-hati, yaitu ketika kita mendengar ceramah-ceramah dari oknum-oknum Habib Alawi ini, ya kalau mereka ini menyampaikan ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tidak mengapa, tidak masalah. Namun kalau mereka ini isinya dzawir saja ya, bohong, kibul, ya lalu kemudian cerita-cerita khurafat, bahkan ujung-ujungnya meminta uang, bahkan bini ya itu diminta, naudzubillah ya teman-teman. Nah oke teman, jadi berhati-hati jangan sampai kita ini tertipu dengan sorban, dengan pakaian, dengan gelar-gelar Habib. Jadi ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasabnya. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.